اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Nah, mari dengan izin Allah kita meneruskan tadabbur Al-Quran surah Fatir, meneruskan nasihat Allah bahwa orang yang buta pasti berbeda dengan orang yang melek. Melek pada alam semesta, melek pada yang terjadi di masyarakat, maka yang buta hasilnya berbeda. Nah, maka Allah mengingatkan kita ini alhamdulillah diberi penglihatan. Jangan sampai penglihatan itu tidak digunakan. Kita juga punya pikiran, punya telinga dan alat-alat yang merupakan anugerah Allah agar kita terus-menerus memperbaiki keislaman kita. Allah bertanya di dalam ayat 27 ya. Hai Muhammad, alam taro. Nah, taro itu ro'a berarti taro. Bagaimana pandanganmu, hai Muhammad? Bagaimana pendapatmu? Annallaha, terhadap bahwa sesungguhnya Allah itu anzala, telah menurunkan, minas samai, dari langit, itu ma'an, satu jenis air. Kita nyebutnya air hujan, padahal airnya cuma satu jenis, tidak asin, tidak juga rasa yang lain, pokoknya satu jenis. Padahal cuma satu jenis. Fa'akhrajna bihi, fa'akhrajna, maka kami keluarkan, bihi, dengan air yang satu jenis itu, samarotin, buah-buahan, mukhtalifan, yang akhirnya berbeda-beda. Yang akhirnya berbeda-beda, alwanuha, apa artinya? Di situ warna ya, jenis maksudnya. Alwanuha, jenisnya. Jadi
bermula dari satu jenis air dari langit turun ke bumi, diterima oleh bumi, mengakibatkan dengan air itu tumbuhlah berbagai jenis buah-buahan. Berarti buah-buahan yang ada di bumi ini bohong besar kalau akibat apa yang disebut dengan evolusi. Jadi evolusiku satu teori yang memandang bahwa makhluk termasuk tumbuhan itu berkembang sekesedi dewek. Tidak ada yang mendesain. Kalau tidak ada yang mendesain, nggak mungkin lah beda-beda jenisnya. Ya, bahkan beda-beda musimnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, perbedaan tumbuh-tumbuhan menunjukkan ada zat yang mengurusi sehingga terus-menerus berbeda. Jadi perbedaan itu bukan hukum rezim alam semesta, bukan. Kadang-kadang kita itu berpikir perbedaan itu adalah hukum alam. Tidak, itu kehendak Allah dan terus-menerus dirawat oleh Allah, karena ada yang tidak boleh makan durian. Ada yang tidak boleh makan buah-buahan berserat, ya. Ada yang memang buah-buahan itu kaya dengan air, kita nyebutnya water, ya. Ada watermelon, ada waterpas. Ayo waterpas membuat nimbang, ya. Kadzalika, ya begitulah. Kadzalika, ya begitulah. Jangan dianggap apa yang tumbuh berbeda itu tumbuh secara alami, nggak ada istilah alami. Ya, istilah alami itu justru kemauan orang sekuler. Tuhan itu tidak ada. Ya, Tuhan tidak ada. Sama dengan yang sering saya ingatkan, jangan coba-coba selalu kita ngomong, ini alhamdulillah Ustadz, FS feasibility study sudah selesai, perencanaan sudah maksimal, semua tahapan sudah kita rancang dengan tingkat keberhasilan 100%. Andai kata ada sesuatu yang membuat proyek ini meleset, pasti itu faktor X. Seolah-olah Allah itu nggak ada. Nah, faktor X itu siapa itu? Ya, faktor X. Nah, Allah menegaskan keberagaman tumbuh-tumbuhan itu bukti Allah terus-menerus merawat keberagaman tumbuh-tumbuhan. Begitu juga waminal jibali, perhatikan pegunungan. Ya, pegunungan. Ada yang judadun bidun, gunungnya memiliki judadun, semacam garis-garis bidun yang putih. Itu pasti dipengaruhi oleh apa disebutnya mineral yang ada di pegunungan itu. Tapi ada juga pegunungan
dengan mineral yang berbeda. Wahumrun, warnanya merah. Mukhtalifun alwanuha, dengan tingkat perbedaan warna. Bahkan sampai wagoro bibu sudun, tingkat gorobib, sangat pekat sudun hitamnya. Nah, sudun ireng ya, sudun beda ya, sudun hitamnya. Jadi pegunungan itu dirawat oleh Allah agar berbeda-beda. Bahkan dengan jenis yang sama, pegunungan juga dibedakan berdasarkan usia. Contoh, batu belah dari pegunungan Bojonegara itu disebut batu muda. Maka tidak cocok untuk menahan beban konstruksi yang berat, harus bergeser sampai ke arah Ciwandan. Semakin tua, semakin tua. Jangan dipikir itu sekesedih dewek. Pegunungan itu memiliki mineral-mineralnya. Itu dirawat oleh Allah. Ya, maka gunakan mata, gunakan telinga untuk melihat betapa Allah itu sangat berkuasa. Belum lagi wa minan nasi, kita ini manusia. Ya, saya alhamdulillah dianugerahi kelahiran pertama dari istri pertama di periode pertama, anak kembar. Tapi faktanya berbeda. Kita nyebutnya kembar, kembar tidak identik. Ya kan, tidak identik berarti kembar tidak identik. Tapi kembar aja ada yang tidak identik. Lalu manfaat kembarnya apa? Yaitu manfaat kembarnya, walaupun sudah dipisah, satu di Serang, satu di Ngawi, di sana sakit, sini ikut sakit. Paling seperti itu kembar. Nah, bagaimana yang tidak kembar? Pasti terjadi perbedaan. Jangan dianggap perbedaan itu bagian dari teori evolusi. Itu adalah kehendak Allah merawat agar kita berbeda-beda. Memang beberapa kasus mungkin iya terjadi. Seorang suami salah mengajak tidur istrinya, ternyata kembar. Tapi yang pertanyaan besarnya kan geleman mana si wadonnya? Ada yang kembar identik sulit dibedakan ada. Begitu juga wadawabi, makhluk yang mampu melakukan perjalanan, yang bergerak, binatang yang melakukan pergerakan berbeda-beda. Wal an'am, begitu juga binatang yang dapat diproduksi, dibudidaya, binatang ternak. Sekarang ayam, apa disebutnya ayam potong tuh? Ayam ras. Itu kan sudah semacam fabrikasi. Nyatanya beda-beda. Ya, perbedaan itu bukan rezim alam, tapi kehendak Allah.
mukhtalifun alwanuhu, semua manusia, binatang melata, binatang ternak itu dibikin terus-menerus berbeda oleh Allah. Dalam rangka apa? Nah, ini poinnya. Yaitu innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Dalam rangka agar kita menggunakan seluruh indera kita sebagai pembelajar, al-ulama. Ini menariknya. Allah berfirman, innama setuhune hanya saja yakhsya, yang dapat takut Allah kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah itu adalah al-ulama, para pembelajar. Ini bukan ulama, bukan ulama-ulama, bukan, para pembelajar. Siapapun, bapak-bapak, ibu-ibu yang terus ngedeleng lah, iya ya, anak 6 lah kepepadannya beda kabeh. Kalau bukan Allah siapalah? Nah, itu namanya al-ulama, pembelajar. Nah, pembelajar ini itu akan bisa menjadi jalan untuk takut kepada Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, pada waktu kita mengkaji Al-Asmaul Husna tahun 2020, Al-Asmaul Husna kok 2021 Al-Asmaul Husna. Wong Pak Jamal masih satu istrinya waktu itu kok. Ya 2021. Itu saya pernah menggarisbawahi ilmu yang tidak mengantarkan kita pada kesadaran eksistensi Allah disebut ilmu sampah. Kan gitu kan, pernah kita. Jadi disebut ilmu, lengkapnya ilmu yang bermanfaat itu kalau dengan ilmu itu kita menyadari kebesaran Allah. Di situ pula kita temukan kenapa ada perbedaan ilmuwan sekuler dengan ilmuwan Islam. Ilmuwan sekuler melakukan riset untuk menemukan ilmu itu. Sementara ulama-ulama, ilmuwan Islam di kedokteran ada siapa? Ibnu Sina. Dalam kajian sosial ada Ibnu Khaldun. Mereka melakukan riset bukan untuk menemukan ilmu, tapi untuk menemukan Allah. Itu perbedaannya di situ. Nah, ini ditegaskan oleh Allah, kalau kita mau takut kepada Allah, ya jadilah pembelajar. Ya, gunakan pikiran. Kenapa pohon pisang satu daunnya beda-beda? Terus saja. Kalau perlu paruh hari istri suruh duduk, jangan kemana-mana, dipelototi. Lagi apa Bapak? Saya pengen lihat betapa luar biasa oleh itu, melihat kamu itu. Sehingga kita menemukan Allah dari hanya melihat istri kita. Ya. Apa yang dilihat ayah? Jumlah bulu hidung. Yang menarik penutup ayat 28 ini. Innallaha azizun ghafurun.
Perhatikan Allah mengingatkan kita dengan dua namanya. Satu Aziz, dua Ghafur. Setiap kali Allah mengingatkan kita menyebut dirinya Ghafur, itu artinya ada something wrong dengan kita. Tuh ya, mungkin kita salah lagi. Kesalahan apa? Kesalahan menganggap alam semesta ini bukan karya Allah. Maka kita ada istilah hukum alam. Maka bencana alam. Nggak ada bencana alam. Dosa besar. Tapi don't worry, jangan khawatir. Innallaha azizun ghafur. Lihat yang paling belakangnya. Kalau kamu menyadari kesalahan kamu, maka ghafur. Allah siap mengampuni kamu sepanjang kamu memohon ampunan. Artinya berpikir sekuler itu dosa besar. Berpikir sekuler itu sama dengan istilah jegati ya, apa istilah di Jawa itu apa, naktu ya. Nah, ada mongso limo, mongso telu ya. Bangsa mongso lah. Titi mangsa bahasa Indonesianya ya. Kalau di kalender pendidikan kan ada Titi Diwijayati, terus Titi apa gitu, Titi Kamal, ini mah Titi Mangsa. Nah, mari kita lihat innallaha, karena sesungguhnya Allah itu azizun, zat yang maha terhormat dan maha membuat makhluknya terhormat atau tidak terhormat. Sering kan dengarkan al-izzah itu diberikan kepada liman yasha. Wa tu'izzu, dan al-izzah juga dicabut liman tasya. Al-izzah itu kehormatan. Ada orang tidak pede kalau nggak punya jabatan lagi, akhirnya depresi, stroke, kita nyebutnya post power syndrome. Tapi ada juga orang sudah berkuasa tapi terus menerus pengen diakui kekuasaannya, kita nyebutnya super syndrome ya, super syndrome. Rupanya orang terhormat dengan jabatan. Ada yang nggak pede kondangan karena bajunya belum datang yang online dipesan. Nah, itu berkaitan dengan al-izzah. Bagaimana bisa menyusun konsep bahwa al-izzah dari jabatan, dari baju, dari uang? Al-izzah itu dari Allah. Hati-hati kalau kamu tidak menggunakan ilmu menjadi pembelajar, kamu akan merosot. Jadi orang-orang sekuler itu dari zaman Belanda kan ngomong politik, Kiai Morole ngomong politik, itu juga sekuler ya. Nah, itu nanti akan membuat orang tidak terhormat. Nah, akuilah kesalahan-kesalahan kita, jangan khawatir karena Allah adalah Ghafurun, Maha Pengampun. Nah, kita masuk babak baru ya. Karena sebetulnya ayat 27, 28 ikutnya ke paragraf sebelumnya. Nah, sekarang cara beragama. Bagaimana cara kita beragama ini? Ada ya sedang-sedang saja, lagu siapa itu ya? Ah ya benar, Peti Vera, yang sedang-sedang saja. Ada yang
ekstrim kanan, tapi ada juga yang ekstrim kiri. Allah berfirman, innaladina, sesungguhnya siapapun orang yatluna, yang konsisten mentelaah tilawah. Kita sudah membedakan qiraah dengan tilawah. Tala itu follow, tilawah tidak sekedar membaca, tapi to follow diikuti juga dengan pemahaman, dengan pembuktian praktek. Semua kegiatan-kegiatan itu disebut tilawah. Nah, sayang yang dilombakan makan nama tilawah. Mestinya kan musabaqah qiraatil Quran. Ini mah pakai musabaqah tilawatil Quran. Padahal tilawah itu cakupannya lebih luas. Nah, Allah menceritakan innaladina, sesungguhnya siapapun orang yatluna, yang konsisten bukan hanya membaca, bukan hanya memahami, tapi juga mempraktekkan kitab Allah, maksudnya Al-Quran. Nah, di situ yatluna itu artinya tiada hentinya. Kalau satu hari 24 jam, maka 24 jam tilawah Quran. Berarti tidak ada hidup tanpa Al-Quran. Tapi nggak cukup begitu. Waqamus sholat. Sholatnya bukan sekedar afirmatif. Apa sholat afirmatif itu? Ngebatalkan wudhu doang, apa? Menggugurkan kewajiban. Tapi aqamu, ditegakkan. Sholat itu kan di samping ada syarat, ada rukun, ada hikmah. Salah satunya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Belum bisa disebut orang sudah menegakkan sholat kalau masih maksiat. Orang itu misal sholat duhur, maka daya jangkau hikmahnya sampai sholat apa? Asar. Menjaga efek sholat, hikmah sholat, menghindari maksiat mulut, maksiat mata, maksiat hati, dan lain sebagainya sampai ketemu sholat lagi, yaitu sholat asar. Lalu dijaga lagi sampai ketemu sholat maghrib dan seterusnya dan seterusnya. Kalau antara Aisyah dengan Fajar itu dianggap panjang amat ya, risi, maka ya bangun sholat malam. Sholat di waktu malam sehingga menjadi bukan 5 waktu lagi, berarti berapa waktu tuh? 6 waktu. Tapi kalau dari fajar ke dohor kadang-kadang goyah ya, mau berangkat ke kebun cekcok dulu sama istri pertama, baru mau pakai mobil cekcok istri kedua karena kebanyakan istri ya, maka sholat duha tuh menjadi 7 waktu, lebih rapat kan. Nah, itu disebut dengan iqamatus sholat. Kita ulang, orang-orang yang konsisten tiada waktu kecuali tilawah Quran dan terus-menerus menjaga dan menegakkan sholat sepanjang hari. Nah, ini yang menarik nih. Akan sama terjemahannya ini. Bentar, mana itu?
Ustadz Dani ini kan dia. Kemana ini? Hari menegakkan sholat sepanjang waktu, ya kan? Nah, saya mau ini nih, yang ketiga nih. Wa'ang apa itunya? Enggak ge. Wa'ang faku. Mimma razaqnahum ya. Satu, sirron. Dua, ala niatan. Yang ketiga adalah orang yang konsisten berinfak dari sebagian yang sudah diterima. Ya, minnya ini maksudnya tabangin sirron berarti waktu sepi atau waktu ramai, lagi dewekan atau lagi kelan wong lian. Memang yang terbaik infak itu tidak diramaikan, tapi dalam satu hari kan cuma dua pilihan, lagi sepi atau lagi ramai. Berarti sirron wala niatan artinya apa? Ayo, artinya apa jadi? Sirron diam-diam, lagi sepi, ala niatan reramean, lagi rame. Dan dalam one day, satu hari itu pilihannya cuma dua itu doang. Lamun lagi orang sepi ya rame, lamun lagi orang rame ya sepi. Lagi sepi tetap infak, rame tetap infak. Artinya apa itu? Sepanjang hari maksudnya. Tuh ya. Jadi tetap aja ini sepanjang hari urusan tilawah Al-Quran, menegakkan sholat sepanjang waktu, dan berinfak pun sepanjang waktu. Nggak bisa ada pendalilan menggugah, bukan jadi omongan, masih nggak ada. Karena yang terpenting bukan lagi ramai dan sepi, yang penting infak. Nah, itu yang dimaksud dengan sirron wala niat. Kalau orang dengan tiga karakter itu, kita ulang: satu, menjaga hubungan dengan Al-Quran sepanjang waktu. Dua, konsisten menegakkan sholat sepanjang waktu. Tiga, berinfak dari sebagian rizkinya sepanjang waktu.
Maka oleh Allah disimpulkan itu yarjuna tijaratan lan tabur, adalah orang yang sedang berorientasi pada tijaratan, jenis perniagaan, lan taburo, yang tidak ada bangkrutnya. Tidak ada bangkrutnya. Ini hati-hati nih, Allah menggunakan istilah lan taburo, istilah ekonomi. Artinya bisa dibuat kalibrasinya, bisa dihitung. Mari kita coba sedikit mengkalibrasi. Satu hari 24 jam. Bagaimana mencoba menghabiskan waktu terhubung dengan Al-Quran satu harinya 24 jam. Apa dampak ekonominya? Atau apa dampak bagi dirinya? Bandingkan kalau kita kurangi menjadi 20 jam, 4 jam nggak ada urusan dengan Al-Quran. Terus kita buat lagi riset, hanya 15 jam dari 24 jam, terus sampai cuma sejam, bahkan ketemu Quran hanya 2 bulan sekali. Bisa dihitung. Contoh begini, tadi sholat subuh berapa menit? Tadi sholat subuh anggaplah 5 menit ya. Sholat duhur nanti 5 menit. Sholat asar anggap 5 menit. Sholat maghrib 5 menit. Sholat isya 5 menit. Berarti 25 minutes. Inilah angka bapak-bapak, ibu-ibu terhubung dengan Allah. Masa satu hari 5 menit dengan Allah? Karena bapak-bapak, ibu-ibu kreatif, baru ingat Allah pas sholat. Kenapa nggak pas ngudek kopi ingat Allah? Enak ke suami, tapi karena saya ingat Allah saya bikin kopi. Itu udah batu terus. Nah, maunya Allah, Al-Quran ada di situ. Makanya jangan berarti macu Quran, bukan. Mengingat, menginspirasi Quran satu hari 24 jam. Begitu juga iqamatus sholat, dari waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Nah, yang menarik yang ketiga ini, yaitu menjaga konsistensi infak. Tidak boleh gagal infak hanya karena nggak ada penonton, sepi. Tapi juga tidak boleh gagal infak karena banyak penonton. Konsisten infak agar satu hari itu 24 jam, baik dalam keadaan ramai orang maupun dalam keadaan sepi orang. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya 3 perkara itu, dijamin yarju tijaratan lan taburo. Tidak akan ada ruginya. Tidak akan itu berarti sepanjang masa sampai akhirat. Sementara di luar 3 perkara itu mungkin untung dunia, rugi akhirat, atau dunia nggak untung, akhirat apalagi. Ya, waang fakunya udah paham ya. Jadi sudah, jangan ribut lagi. Ustaz, boleh diumumkan enggak? Bukan kesana arahnya, bukan. Peduli amat ada orang atau ada orang. Pokoknya saya pengen selalu setiap saat berinfak atas rezeki yang kita terima. Tentu rezeki itu macam-macam, ada kesehatan, ada oksigen dan lain sebagainya,
Apa bentuk perniagaan yang tidak ada ruginya itu? Nah, ini Allah membocorkan. Kalau tertarik bersyukur, nggak tertarik bodoh ini ya. Pertama adalah liwafiyahum ujurahum, agar hak upah kita full. Pernah nggak gajinya dipotong karena terlambat masuk? Ya, slip gajinya akhirnya hilang 2 juta, sisa 1.200.400. Jangan dipikir pahala juga begitu. Sama-sama sholat, Bu Wiwik dengan Bu Neng Yatenda, Bu Wiwik dapat 100, Bu Neng Yatenda dapat 80. Nah, ini problem ini. Tapi kalau dengan pola 3 tadi, kata Allah, liwafiyahum ujurahum, maka Allah menjamin tidak akan ada penalti, potongan hak pahalanya. Itu yang disebut liwafiyahum, sama dengan wafat. Hati-hati, merasa kita udah sholat, udah beramal, ternyata pahalanya banyak penaltinya. Mungkin kurang tumaknina, mungkin kurang syaratnya, dan lain sebagainya. Yang paling menarik adalah tidak hanya dijamin hak pahalanya penuh, tapi juga wa yazidahum min fadlihi, bonusnya dilipat gandakan. Kalau saya mau tubuh, begitu juga dosa. Dosa itu bisa membuat sistem kimia tubuh kita itu rusak. Begitu juga jampi, susuk, apalagi itu, jimat, percaya itu merusak. Yang rusak ya, bukan masalah dosa doang, tapi secara organ tubuh rusak. Kalau nggak percaya tanya para hal itu. Ya para ya. Innahu ghafurun syakurun. Syakur. Ini yang syakur siapa? Syakur itu artinya respect, menghargai. Ternyata Allah menghargai kita. Betapa berbahayanya kita nggak menghargai Allah. Contoh, sehebat apa sih sholat kita, tapi kok nggak didenda, padahal mungkin kurang tumaknina. Maaf ya, kalau kita ngelihat teman-teman Timur Tengah itu gemeledeg salat ya, lah kegel meneng. Hai, orang pernah nonton TV berarti. Saya nonton live streaming. Lah kegel menengi. Saya bilang akan mendenda pahalanya. Nah, maka banyak memperbaiki gimana? Sing wadon memperbaiki ginju segala. Allah menghargai usaha kita untuk tumaknina, sehingga tidak didenda. Itu disebut yuafiyah. Jadi kalau Allah saja respect, maka respeklah pada janji Allah. Nah, ini akhirnya Allah menegaskan tentang positioning Nabi Muhammad ya. Allah berfirman, dan demi someone, maksudnya Nabi Muhammad, al-hayna ilaika, yang kami wahyukan kepada Muhammad, minal kitabi,
berupa Al-Quran, wal haqqu, memang al-haq, nggak perlu diperdebatkan lagi. Proses penunjukan Nabi Muhammad sebagai Rasul itu al-haq. Mari kita lihat. Kelipe Nabi Muhammad kudu yatim. Coba. Kan Allah yang maha tahu. Nanti mau jadi Nabi kok dibikin yatim sih. Kayaknya kurang perfect amat ya. Justru ini keyatiman yang hebat. Sebab kalau tidak yatim bahkan tidak piatu, mandekayu jere umat, ya Allah ya Muhammad dikekai wong tuani aja, wangi jujur, ya kan kok. Tapi dengan keyatiman piatunya nggak ada orang yang bisa ngomong wajar Muhammad menjujur. Wong bapaknya kejujur sih, dididik wong tuani nggak ada. Maka kata Nabi Muhammad, adabani Rabbi, yang mendidik saya itu Rabbi, Tuhan saya. Fa'ahsana ta'dibi, itulah kenapa azabku itu, adabku ahsana yang terbaik. Beda dengan saya. Ceramai bagus, wajar anaknya Ustaz Saipudin. Lah, bagus-bagus gitu mah. Selalu dinisbatkan kan ke orang tua kan. Giliran Allah berkai bapak si mana Islah bener. Nah itu contoh Nabi Muhammad itu al-haq. Begitu juga Al-Quran. Bahkan Siti Aisyah, ibunda Siti Aisyah ditanya, kagum laki diriku kayak apa akhlaknya? Maka dijawab oleh Siti Aisyah, akhlaknya adalah Al-Quran. Karena jawaban yang paling simpel, sulit menjelaskan. Terlalu banyak hal harus dijelaskan dan tidak bisa sesederhana itu. Maka kalau pengen tahu akhlak Nabi, baca Al-Quran. Musaddiqal lima baina yadaihi, maka profil Nabi Muhammad adalah musaddiqan, menjadi pembenar lima yadaihi terhadap Al-Quran yang menjadi bacaannya. Ini untuk mengingatkan kita agar kita itu menjadikan Al-Quran itu sebagai hubungan intim satu hari 24 jam. Innallaha bi'ibadihi la khabirun basirun. Hati-hati loh, hati-hati. Kenapa hati-hati? Innallaha, karena sesungguhnya Allah itu bi'ibadihi, terhadap kita-kita ini, itulah khabirun, kelak nanti akan mengkonfirmasi berapa nilai sholat kamu, berapa nilai infak kamu. Hati-hati, semua ada akuntabilitasnya. Tapi lebih hati-hati lagi, Allah itu basirun. Nah itu saya kalau lewat mos marah ke istri itu, lihat tuh, ada si mata polisi itu, ada elektronik, sigap pandang, tapi Allah lihat itu semua sebetulnya. Apalagi kalau BNI itu, memang tajam itu lensanya. Rabi kita ini dasar orang Bogor ya, sekali bisa berpengalaman kan. Begitu lewat di KTU udah dilepas. Lebih takut kepada pengawasan elektronik, padahal Allah lebih dari itu semua. Kalau jumlah elektronik BNI 46 itu bisa satu hari 24 jam, mandekai kita orang tertib 24 jam. Sadarilah Allah lebih dari itu semua 24 jam kita itu diawasi. Nah saya agak merosot kelelahan. Besok di mana tempatnya Bu Romla? Ibu Romla ada baca neneknya. Silu Ahmad kini ya. Punya apa Pak Muhlas? Oh, Pak Muhlas apa Pak Jimbai? Oh, punya Bajelis.
Ya nanti diumumkan oleh Bu Hajah Neneng tata cara pemberangkat pakai bis. Oh, iya. Hah? Enggak takut mau pakai bis di Sparpora kota. Bisa ngodong-ngodong kan mau? Ya bis wisata yang punya di Sparpora. Lah ya urusannya ke CJK. Nah, nanti silakan. Terus makanan beres Bu Hajah Neneng. Nah nanti siapa yang bawa mobil hari ini? Itu si wireless masukin ke mobil. Ini nih wireless nih masukin ke mobil. Bu Wiwik mau didampingi wireless apa didampingi orang? Wireless saja. Oh Pak Ismat udah. Saya nanti ikut Bu Neng Yati Anda dia main Nova. Aku qouli hada wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.